tahun kedua setelah masa hijrah, tepatnya di wilayah Bukit Badar, 300 pasukan muslimin berhasil mengalahkan 1.000 personil pasukan kafir Quraisy. Sebuah kekalahan tragis yang menimbulkan aura dendam dan sakit hati terhadap Islam. Tak terkecuali putra salah seorang pemimpin Quraisy yang tewas di Perang Badar. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang mengobarkan kebencian untuk memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Dialah Sofwan bin Umayyah. Berayahkan Umayyah bin Khalaf yang tak lain adalah pemimpin suku Jumah, salah satu klan besar dari suku-suku Quraisy. Sofwan bin Umayyah bisa dibilang merupakan keturunan keluarga terpandang di kalangan masyarakat Quraisy. Namun Umayyah bin Khalaf juga sangat dikenal memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sofwan yang mewarisi kebencian ayahnya semakin berang terhadap umat Islam ketika mengetahui ayahnya terbunuh di medan Badar. قد حان أجلكما أيها الخائنان الصابئان عن دينكما ودين آبائكما. فهل تعود إلى دينك يا زيد؟ بل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأنت يا خبيب ارجع إلى دينك وأنت المعزز فينا المكرم. أرجع والإسلام ديني ومحمد رسولي. لا والله رب العزة والجلالة لا أرجع عن الإسلام أبدا. إذا مت أيها الخائن الذليل. Sofwan melakukan beberapa rencana. Rencana pertama, dia memerintahkan Umair bin Wahab untuk berangkat membunuh Muhammad dengan perjanjian menjamin keluarga dan hutang. Kemudian dia juga membayar atau mempengaruhi dan bahkan membayar seorang penyair ternama yang dinamakan Abu Ghazza. Dia pergi kepada penyair itu, padahal penyair ini dibebaskan oleh Rasul dari tawanan perang Badar dengan satu janji bahwa kamu tidak boleh lagi melakukan provokasi dengan syair. Ini adalah media. Jadi Sofwan berupaya untuk menguasai media saat itu karena syair adalah media. Untuk mempengaruhi Arab-Arab bukan hanya di Mekah tapi juga di sekitar Mekah. Ini kecerdasan Sofwan bahwa orang-orang Quraisy itu dalam keadaan jatuh semangatnya. Maka dia mempengaruhi Arab-Arab di sekelilingnya agar juga bisa mendorong semangat orang-orang Quraisy untuk kembali naik dan menyerang kota Madinah. Maka pergilah penyair ini ke suku-suku Arab di sekelilingnya dan kemudian menyampaikan syair-syair yang membangkitkan kepedihan kekalahan itu, kemudian membangkitkan rasa dendam segala macam. Dan bangkitlah itu. Kemudian Sofwan juga melakukan langkah yang ketiga, dia mempengaruhi seseorang yang juga sangat punya pengaruh dalam hal memprovokasi masyarakat. Itu pun dibayar oleh Sofwan. Jadi bayangkan anak muda ini, dia punya uang, dia punya pengaruh, maka dia bayar siapapun untuk membalaskan kebencian dan dendamnya kepada Rasulullah SAW dan muslimin. Tahun ketiga Hijriah, saat musim perdagangan tiba, Sofwan mendapat kepercayaan untuk memimpin perjalanan dagang menuju ke Yaman. فنحن على أبواب الصيف فكيف نرسل قافلة إلى الشام وطريق يثرب غير آمنة بل ليست غير آمنة وحسب هي شرك لنا إن ذهبنا إليه وقعنا فيه لهذا قلت لا نوقف تجارتنا فيطمع فينا محمد أكثر فأكثر.
لا نوقفها يا صفوان، ولكن أي طريق نسلك؟ هذا ما جئنا من أجله. Namun saat itu, jalur yang biasa dilalui untuk menuju ke Yaman telah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga tidak memungkinkan bagi para kafilah dagang Quraisy untuk melewati jalur tersebut. Maka tidak ada pilihan, para kafilah dagang harus menempuh jalan yang lebih jauh melalui wilayah Irak. Di luar dugaan, ternyata kaum muslim di Madinah telah mengetahui rencana tersebut dan menghadang perjalanan mereka. Sofwan dan para kafilah dagang yang tidak menduga kondisi ini dengan terpaksa menyerahkan harta mereka tanpa perlawanan sedikit pun. Ayah, tukutubur. Maka menjelang meletusnya perang Uhud, perang yang menjadi ajang balas dendam terhadap muslimin, Sofwan ikut bergabung dalam barisan kaum Quraisy. Di perang inilah, Sofwan terjun langsung memimpin pasukan pejalan kaki. Dengan berbekal amarah yang berkobar, ia ayunkan pedangnya menembus barikade pertahanan muslimin. Hingga berhasil melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mendoakan laknat bagi 3 orang saat itu. 3 orang didoakan adalah Safwan bin Umayyah. Allahumma la'an Safwan ibn Umayyah. Ya Allah, laknatlah Safwan bin Umayyah. Kemudian yang kedua yang dilaknat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Suhail bin Amr. Dan yang ketiga yang dilaknat adalah saudaranya Abu Jahal, yaitu pamannya Ikrimah yang bernama Al-Harith ibn Hisham. 3 orang ini adalah 3 orang yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian ternyata laknat ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat laknat tidak mudah dikeluarkan. Hanya orang-orang yang memang jelas dilaknat dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi yang dibenarkan Allah, disitulah kita boleh melaknat orang. Kalau tidak boleh sama sekali. Karena tidak mudah. Kata laknat itu, terlaknatlah dia, itu tidak mudah kalimat dikeluarkan. Jadi jangan mudah lisan mengeluarkan kata terlaknat bagi orang lain. Nabi mengeluarkan kalimat laknat, mendoakan laknat bagi 3 orang. Ditegur Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum wa hum zalimun fa innahum zalimun. Bahwa tidak boleh, tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Muhammad dalam hal ini. Urusan laknat, tidak ada campur tanganmu sama sekali. Dan itu bukan urusanmu, atau Allah menerima taubat mereka. Sangat mungkin Allah terima taubat mereka. Jadi jangan mengeluarkan kata laknat. Atau kemudian Allah mengazab mereka karena mereka orang yang zalim. Itu terserah Allah, bukan urusanmu. Momentum di medan Uhud ternyata tak mampu menuntaskan dendam Sofwan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama rekannya, Ikrimah bin Abu Jahal, ia terlibat aksi pembantaian secara brutal terhadap masyarakat Khuza'ah, yakni masyarakat yang berada di bawah perlindungan muslimin. Namun tindakannya ini justru dikecam oleh kaumnya sendiri karena dikhawatirkan akan membangkitkan kemarahan kaum muslimin. اللعنة يجلبان لنا المشاكل ويذهبان إلى الحنات. والحكومة إنه سخط لا تخف.
ماذا فعلتما اليوم؟ وما الذي فعلناه؟ شربنا ولهونا. أنتما في غاية السعادة ولا تفكران بالعواقب الوخيمة لفعلتكما. أبا سفيان، بالعقل. أية عواقب وخيمة لغارة قامت بها بكر على خزاعة؟ وما شأن قريش بهذا؟ وما ذنبي أنا وهذا الرجل الطيب؟ ها؟ ذنبكما اسألا محمدا وقد وصلته الحقيقة. Hingga terjadilah peristiwa Fathu Mekah, peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukannya berhasil mengembalikan Kidah Mekah sebagai kotanya orang-orang beriman. Saat Muslimin berhasil menguasai Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan 10 nama orang kafir Quraisy yang halal untuk dibunuh. Di antaranya Sofwan bin Umayyah. Mengetahui kabar tersebut, Sofwan langsung melarikan diri meninggalkan Mekah. Namun upayanya tersebut berhasil dicegah oleh Umair bin Wahab, sahabat Sofwan yang memeluk Islam setelah ia tugaskan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ماذا قال لك محمد يا عمير؟ ما ترغبين في سماعه يا أخي؟ حقا؟ اروي لي ماذا قلت؟ قلت له صفوان سيد في قومه قد فر هاربا من مكة وهو يطلب منك الأمان. ماذا قال؟ قال هو آمن، لن يقتله أحد ولن يلحق به أحد، بل هذه عمامته التي دخل بها إلى مكة كي يعرف القوم بها أمنه. امضي وراء صفوان يا عمير وعد به إلى هنا وقل له ماذا حدث مع النبي. هيا بسرعة أرجوك. سأمضي للتو ولن أعود إلا به فاطمئني. Disebutkan bahwa Sofwan sudah bersiap bukan untuk menyeberangi laut, tapi untuk membunuh dirinya dan nyebur ke laut, menceburkan dirinya ke laut. Maka Umair mengatakan bahwa masuk Islamlah kamu, nanti saya yang mencoba untuk menyampaikan ke Rasulullah SAW agar engkau dimaafkan oleh Nabi, tapi kau harus masuk Islam. Maka kemudian Sofwan dengan setengah hati, walaupun dia tidak mengatakan saya siap masuk Islam, tapi apa jaminanmu kalau saya masuk Mekah dan Muhammad memaafkan saya? Maka Umair pergi. Karena pertemanan, dia bertanggung jawab kepada hidayah temannya. Dia ingin temannya baik seperti dirinya. Ini pelajaran mahal buat kita. Teman yang baik, teman yang mencoba untuk menghadirkan hidayah semampunya kepada teman yang lain, bukan justru teman yang merusak temannya yang lain. Inilah pertemanan yang luar biasa. Dia ingin kebersamaan ini bahkan dilanjutkan hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pertemanan yang luar biasa. Maka Umair bin Wahab datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta jaminan, "Ya Rasulullah, kalau kemudian nanti Sofwan masuk Islam, apakah dia termasuk orang yang akan dilindungi?" Maka Rasul mengatakan iya. Kemudian saya minta jaminan. Rasul lagi-lagi memberikan sorbannya. Tunjukkan ini kepada Sofwan. Dari Mekah kembali lagi Umair bin Wahab ke pinggiran Laut Merah, kemudian menyampaikan demi pertemanan, berbolak-balik dia perjalanan itu. Hari ini kalau kita melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan saja itu bisa hampir 1 jam, 45 menit setidaknya. Dibolak-balik saat itu hanya untuk supaya mudah-mudahan teman akrabnya ini bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pertemanan yang indah dalam Islam. Pergilah dia ke sana membawa sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunjukkan pada Sofwan. Ini bukti bahwa Nabi siap memberimu rasa aman dan memberimu pengamanan asal kau masuk Islam. Datang ke kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menerima Sofwan. Kemudian Sofwan mengatakan bahwa dia minta diberikan tenggang waktu untuk berpikir 2 bulan namanya. Kata Nabi, tidak 2 bulan, 4 bulan aku beri kau berpikir. Nabi tahu bahwa tidak mudah buat seorang pemimpin seperti Sofwan, anak seorang pemimpin yang mati dengan cara mengenaskan dendam yang belum kunjung padam di dalam diri seorang Sofwan. Tidak mudah. Kata Nabi, pikirlah 4 bulan. Aku beri kau waktu 4 bulan. Jangan hanya 2 bulan. Subhanallah, pelajaran mahal. Mengapa kita hari ini tidak memberikan kesempatan orang untuk bertaubat?
tidak orang yang telah sekian lama dalam kerusakan, dia mungkin sulit untuk bisa berubahnya dalam waktu 1-2 hari, 1-2 bulan. Tenggang waktu 4 bulan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dimanfaatkan Sofwan untuk berpikir. 15 hari setelah penaklukan kota Mekah, terjadilah Perang Hunain yang melibatkan 12.000 pasukan Muslim dan mualaf melawan pasukan Badui dari suku Hawazin yang merasa terancam akan diperlakukan seperti Quraisy Mekah. قد سمعت أن هوازن وثقيف تجمعان قبائل العرب للهجوم على مكة. أجل سمعت. وقد عزم رسول الله أن نخرج إليهم قبل أن يأتوا إلينا. ونعم العزم. لذلك ارتأينا أن نأخذ منك بعض السلاح كي نلقى به عدونا. غصبا؟ بل عارية مضمونة نؤديها إليك. ليس بهذا بأس. فهل تكفي 100 درع وما يتبعها من سلاح؟ تكفي وتزيد. إذن اتبعوني أيها الجند. Sofwan pun ikut terlibat ke medan Hunain, tapi bukan sebagai prajurit muslimin, melainkan mengawal senjata-senjata miliknya yang dipinjamkan kepada kaum muslimin. Kemenangan heroik kaum muslimin di Perang Hunain serta kemurahan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membalas jasa akhirnya mampu meluluhkan hati Sofwan. أما زلت تريد أن تدرك ثأرك من محمد؟ وقد قلت إنها الهزيمة المنكرة، بل كنت تذهب إليه شاهرا سيفك. إذا لكانت الطامة الكبرى، ولكان رأسك ما زال يتدحرج حتى الساعة. لكأنك صرت من أتباع محمد. لعله خائف على دروعه وسلاحه. لا، لست خائفا، ولكن لما لا أصير من أتباعه؟ ولم أرى منه إلا السماحة والكرم والعفو عند المقدرة. ألم يكن باستطاعته أن يقتلنا جميعا؟ بلى ورب الكعبة. ألم يكرمك يا صخر حين قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ بلى بلى والرحمن. ألم يكن معنا جميعا الحليم الحكيم واسع الصدر؟ بلى بلى. وها هو يظهره الله على أعدائه، بل وينصره في كل معركة حتى بعد أن ينهزم أتباعه. أليس كذلك يا صخر؟ بلى بلى. إذن Hingga akhirnya ia pun menerima Islam sebagai keyakinannya. وقد آن الأوان أن نؤمن به جميعا، فما خاب من سار وراء رسول الله. يا قوم، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني ذاهب إليه، فمن أراد منكما أن يلحق بي فليتبعني. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah perang Hunain di Ji'rana saat Nabi memanggil Fulan, dan itu adalah umpamanya Abu Sufyan yang juga baru masuk Islam kemudian mendapatkan sekian banyak kambing, sekian banyak onta, panggil Fulan mendapat 100 onta, 100 kambing. Itu membuat Sofwan yang belum masuk Islam sangat tercengang. Tentu dia ingin sekali karena yang di benaknya adalah hanya uang, uang dan uang. Kemudian Rasulullah SAW yang sangat memahami hati Sofwan, maka didatangilah Sofwan. Kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebuah lembah yang di sana ada sekian banyak kambing dan unta.
Kemudian ditunjukkan, Sofwan lihat lembah itu. Sofwan melihatnya, kemudian Nabi mengatakan, ayo ujibuka hadza. Apa kamu senang dengan pemandangan ini? Kata Sofwan, ya, saya senang sekali gitu. Dia berharap sekali. Nabi SAW mengatakan, semua di lembah itu milikmu. Walaupun ini kemudian nanti menimbulkan kecemburuan muslimin, masyarakat Madinah, tapi inilah strategi Islam. Dan inilah salah satu arti dari kata al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang diharapkan lembut hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat Sofwan. Sofwan begitu mendapatkan 100 unta, ditambah lagi. Kemudian Sofwan mengatakan, demi Allah, waktu Muhammad memberikan saya pertama, itu kebencian saya belum hilang. Saya masih membenci Muhammad luar biasa. Tapi semakin sekian diberikan bergelombang oleh Nabi SAW. Sekian, tambah lagi. Kemudian mengikis kebencian itu dan berubah menjadi kecintaan pada Rasulullah SAW. Memang masuk Islamnya adalah karena harta di awalnya. Tetapi dengan didikan Rasulullah SAW kemudian dia berubah menjadi orang yang melakukan semua ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ada orang dengan level yang baru seperti ini beragamanya. Berislam hanya karena ingin kaya, melakukan ibadah hanya karena ingin mendapatkan dunia. Itu level sangat rendah. Tapi kalau itu adalah merupakan pancingan awal untuk dia mau mendekat ke Islam, tidak masalah kita lakukan. Tapi yang harus diingat, tidak boleh berhenti pada titik itu, karena itu adalah ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak ikhlas karena Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lenyap sudah kebencian Sofwan terhadap Islam. Bahkan ia kini termasuk dalam barisan pejuang yang membela agama Allah. Demi menebus kesalahan di masa lalunya, Sofwan terus melibatkan diri di berbagai momen jihad. Ia menetap di Mekah, menjaga kesucian kota tersebut sambil menebarkan kebaikan. Hingga akhir hayatnya pada tahun 40 Hijriah, bertepatan dengan awal masa pemerintahan Muawiyah. Rahimahullah, Sofwan bin Umayyah.